Assalamualaikum teman-teman. Ada salah satu produk pertanian unggulan Indonesia yang menjadi primadona tetapi masih sangat kurang dimaksimalkan oleh orang-orang Indonesia karena begitu strategisnya produk ini, produk pertanian ini. Nah, produk itu adalah kakao. Ini adalah suatu terobosan bagi kita orang desa pun juga bisa maju, orang desa juga bisa sukses hanya dengan menanam buah kakao yang begitu mudah tumbuh, begitu mudah perawatannya, ekonomi yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat seperti apa kebun-kebunnya Pak Katim ini ya. Teman-teman, saya saat ini sudah berada di kebun kakaonya Bapak Katim ya, di mana beberapa pohon kakao yang ada di sini itu cukup banyak sekali dari berbagai umur, bahkan ada beberapa itu baru tanam di sebelah sana. Lalu kemudian apakah benar bahwasanya kakao itu bisa produktif secara buah? Langsung saja kita akan liput suasana kondisi di perkebunan kakao di sini. Jangan di-skip. Saya Alfian, selamat datang di Wirajati Garden. Pak Katim, ini pohon kakao yang ini umur berapa Pak Katim? Ini kurang lebih umur 3 tahun. Umur 3 tahun, ya, sudah 3 tahun. berbuah ya? Sudah berbuah, wow. Sudah berbuah dan sudah udah berapa kali panen. Oh, sudah berapa kali panen ya? Ini yang bekas-bekas ini nih bekas ya? Bekas tangkai buah ini udah dipanen, pertanda sudah dipanen. Oh, itu bekas ya. Tangkai yang habis dipanen. Jadi bukan bekas cabang atau ranting, bukan ya? Sudah dipanen. Oke, kalau boleh tahu, ini yang kakao yang di depan kita ini jenis kakao apa, Pak? Ini Jawa. Kakao Jawa, ya. Ciri-cirinya adalah dia itu cenderung lebih bulat. apa ya? Mungkin bulat ya? Ya, bulat. Baik, oke. Cuman Pak, ini kalau saya lihat ini kalau begini nih masalah jamur atau memang masih bisa kepake nggak sih ini kalau begini? Ini ya. Ini sebetulnya baik-baik aja dalamnya. Nggak ada masalah ini. Oh, cuma hanya ini kan lagi ada virus ini. Jadi ada serangan virus. Ya. Nah, dan ini juga nanti suatu saat akan hilang. Contohnya ini. Oh, sembuh sendiri. Kalau kita diemin aja juga sembuh sendiri. Oh, aslinya akan seperti ini ya? Ya. Karena mungkin ini hanya menyerang kulit, bukan menyerang dalam bijinya, bukan ya? Kulit. Padahal yang kita jual bijinya. Bijinya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kok pada beruntus-beruntus begini nanti pengaruh. Ya pengaruh ada, tapi nggak sebegitunya. Oke, baik, gitu. baik. Tetap baik. pengaruh ada. Oke. Wah, ini lumayan juga. Padahal baru usia 3 tahunan. Sudah berapa kali petik ini, Pak? Ya berarti udah sering kali nih. Udah dari mulai umur 2 tahun aja ini udah belajar buah. Oh, dari umur 2 tahun iya. sudah belajar buah. Jadi tanam kakao itu tidak harus nunggu begitu lama, karena dalam 2 tahun saja dia sudah belajar buah. Nah, pasti buah. Oke. Karena pembinaan, tergantung pembinaan. Pasti berbuah. Pembinaan ya Pak ya? Iya, pembinaan. Oke Pak, ada trik khusus nggak sih untuk kakao agar berbuah? Ada, lebih banyak. Contohnya ini. Gimana Pak? Ini keluar tumbuh tunas nih. Ini tunas. Tunas air itu ya? Tunas air. Ini dia harus dibuang. Oh, harus dibuang. Kenapa kalau nggak dibuang Pak? Kalau nggak dibuang, ini akan mengurangi ke sini. Nih, akan mengurangi karena ini harus dibesarkan. Oh. Ini harus dibesarkan. Jadi nanti dia nutrisinya tuh dimakan sama ini. Oh, baik. Sementara ya kalau numbuh ini, ya, ini akan berkurang yang ke sini karena butuh nutrisi untuk pembuahan. Dan ini juga kan banyak kembang-kembang yang baru tuh yang masih harus Oh iya betul teman-teman. Jadi masih begitu banyak calon-calon kembang-kembang yang baru ya seperti ini. Terus ini ini adalah calon kembang yang akan menyusul ya. Nyusul. Oke, seperti ini ada nyusul terus, jadi nggak ada berhentinya. Benar. Jadi misalnya begini Pak, ini adalah susulan. Ya, susulan. Ini susulan ya, yang ini ya. Lalu kemudian setelah kita petik otomatis dia akan susulan. Ini juga sudah ada namanya kembang. Di sini juga sudah ada kembang. Jadi tidak ada musim ya? Nggak ada musim. Ya supaya jangan sampai mengurangi hasil produksi buah. Kita itu harus selalu jeli terhadap tunas-tunas yang seperti ini contohnya. Itu tunas air. Tunas air. Jangan sampai ada tunas-tunas yang numbuh di sini. Atau di sini. Kalau ada harus segera dibuang. Karena tunas ini tugasnya itu untuk buah. Buah di batangnya itu. Jangan sampai ada yang begini.
Oh, Jadi kalau sampai ada yang numbuh nih, ini bekas Iya. bekas tumbuh nih saya buang Iya. kemarin. oke, baik, Nah. baik. Karena jelas kalau di sini tumbuh, Baik. ini dia fokus akan besarin ini. Padahal kita sudah tidak perlu banyak-banyak tambahan tunas baru ya. Iya. Yang seperti ini lama-lama besar, cabang-cabang yang ini kemudian menjadi membesar dan itu akan menambah produktivitas si Iya. kakao itu sendiri. Ke- Selain itu mungkin ada ini nggak Pak? Misalnya kayak obat khusus untuk pembuahan barangkali Ada. ada ya? Iya. Apa biasanya dipakai? Saya pakai gandasil buah. Gandasil buah. Iya, gandasil B. Gandasil B. Ya. Baik, gandasil B itu biasanya disemprotkan ke pohon atau disekocor ke bawah? Disemprotin ke pohon. Oh, jadi Disemprot aja. disemprot ke pohon, Iya. tidak dikocor ya. Iya. Gandasil B. Jadi itu biasanya untuk karena kakao itu kan tidak mengenal musim, Pak. Terus aja susul menyusul. Biasanya durasinya berapa? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali harus disemprot gandasil Iya, buah. gandasil buah. Oke, Dan- baik. Itu tidak boleh dicampur dengan pestisida Oh, jadi khusus. khusus. Kalau memang kita mau pestisida untuk membuang menghancurkan hama, mengatasi hama sendiri, Sendiri. penyemprotan. Iya, kalau untuk buah sendiri. Kalau untuk buah sendiri, nah Iya. itu biasanya diselisihkan itu berapa hari sih Pak? Paling cepat. Ya paling tidak ya seminggu setelah disemprot. Oke. Jadi ketika hari ini kita semprot dengan pestisida Iya. untuk menanggulangi hama, lalu kemudian Berikutnya- minggu berikutnya kita coba semprot gandasil setiap 1 bulan sekali ya. Ya, Rutin itu Pak ya. rutin harus. Oke, baik. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk kakao itu mudah sekali. Yang penting yang kita rutinkan adalah pestisida untuk mengatasi buah. Mereknya mungkin bisa ada. Pokoknya pestisida lah ya Pak. Iya, pestisida. Merek bebas ya. Nanti kita juga tulis di kolom deskripsinya. Dan jangan lupa juga seminggu setelah itu kita semprot gandasil B untuk produktivitas buah. Selain kita harus rajin-rajin membuang tunas air teman-teman. Oke ya, jadi begitu ya, mudah sekali ya. Tanam kakao, rawat dengan baik. Setelah 2 tahun dia sudah mulai berbuah, setelah 3 tahun dia sudah bisa berbakti. Nah ini yang kebetulan yang kita shooting adalah kakao Jawa.